Baik, Anda kembali di dua sisi. Waktunya kita pertukaran pemain, Vi. Kita Baik. dengarkan suara-suara yang punya Substitution. pandangan berbeda. Oke. Baik, Mas Agus terima kasih. Saya persilakan Kita Pak lanjutkan Kiai untuk bertukar dengan Mas Ajus. Nih, silakan bergabung. Nah, kita dengarkan Halo. suaranya Pak Kiai ini. Ya, silakan. Oke, tapi sebelum kita mulai, Vi, Ya, nah kita lihat di tampilan layar kita ini ada beberapa pernyataan yang Oke. sudah sempat kita capture ya. kita mengutipnya dari media Ibu Susi sosial. Pujiastuti. Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol dan pinjol harus dihentikan. Oh, tegas tuh. Jadi kalau kasino tuh lebih terukur. Hmm. Wah, tuh berbeda datanya dengan Muhammad Khalid tadi ya sepertinya ya. Oke, satu lagi nih, tokoh yang juga mengangkat juga atau berkomentar juga. Judi itu haram, Mas. Ayak-ayak wae eta mah. Judi itu sia-sia, uang berpindah tangan, tapi produk barang atau jasanya nggak ada. Judi itu merusak mental bangsa. Masih ingat nggak kasus teranyar ada polwan? Waduh, ini suami jadi korban gara-gara judi. Efek sosialnya besar. Efek Tapi saya sosial. pengen menyoroti yang menarik adalah Bu Susi Pujiastuti ke Kiai Holil. Lebih terukur kasih. Iya, damage-nya lebih terukur Kiai Holil dibandingkan judol dan pinjol. Tadi Mas Agus jelas tuh. OB-nya 250 juta dengan gaji 5 juta, utangnya 250 juta tuh gara-gara judol. Tutupnya gimana ya? Masalahnya perbandingannya tidak apple to apple. Masa judol dengan Kasino. perkenalan kasino, Oke. dua hal yang tidak sama. Yes. Coba bandingkan dengan produktivitas bangsa. Kalau diukur mamanya judi apapun bentuknya, dihitung dengan bagaimana mendorong generasi muda ini untuk berkarya. Nanti kalau teman-teman mereka tuh ingin kaya, cepat kaya, lalu ke tempat kasino. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Oleh karena itu kita mencari perbandingan itu dengan yang setara. Jadi kalau kita dihitung, oh hidup nggak bisa lagi kecuali dengan judi, bolehlah antara judol dan dengan tadi berkenaan dengan lokalisasi dengan perjudian itu. Nyatanya kita kan ingin mendorong anak-anak kita tuh berkarya, anak-anak kita tuh berpikir sehat. Orang-orang yang kecanduan judi itu kan hanya menghayal. Ya. Mana pernah dia akan mengasah skillnya. Bagaimana mereka akan berpikir tentang bagaimana kemajuan bangsa ke depan. Dia hanya menghayal. Dan tadi data-data dari Mas Khalid ini karena di dapil tempat saya tinggal, jadi saya dukung juga sama dengan jelas, saya gitu. Oke. Kita tepuk tangan gitu. Nah, mari kita dorong bangsa ini sesuai dengan karakter kita. Kita ini jadi Indonesia yang sebenarnya. Jangan kita menjadi, oke lah Malaysia mengadakan. Mungkin ada sejarah yang berbeda tentang Genting Island. Dan tadi ekonominya tidak menambah untuk pemasukan kita. Kalau nanti berkata makanya, ini Pak daripada tidak diambil, lebih baik diambil. Sekarang kalau bagi kita, ini barang haram mau diambil gimana? Ya. Oke. Kita Tapi biasakan Jakarta orang-orang pernah kita- melakukan ini Pak Kiai. Hah? Jakarta pernah melakukan ini begitu loh. Kan kalau benar nggak akan dihentikan. Kan karena tidak benar dihentikan. Dulu bahkan ada kupon sumbangan olahraga berhadiah, KSOB. Oke. Juga di Bredel. SDSB di Bredel. Artinya kalau saya melihat dari pola begini, selalu ada inisiatif untuk mengambil cuan dari judi. Tetapi ini bertentangan dengan norma agama, ketuhanan yang Maha Esa. Bertentangan dengan norma sosial. Bahkan di dalam KUHP kita dimasukkan dari kejahatan ya sosial kita selain moral itu. Jadi sekarang secara hukum agama tidak boleh, undang-undang tidak boleh. Mari kita dorong bangsa ini lebih sehat, mencari pendapatan yang produktif juga. yang produktif dan halal bahasa kita. Meskipun ya dampaknya Jakarta maju pada saat itu bikin jalan, bikin infrastruktur dan lain sebagainya. Sekarang majunya karena judi atau karena memang pendapatan kita? Ya kita tidak dipungkiri kan, Lah. miliaran rupiah masuk dari aspek judi pada saat itu. Tapi kerusakan tadi kan sudah jelas berapa Oke. orang yang terkena judi. Oke. Jadi artinya untuk ngobatin itu tidak sesuai dengan pendapatannya. Ajus gimana? Ya, kayaknya dari tadi Produktivitas agak gitu. agak abu-abu nih antara WNI dengan WNA. Kalau Nah. tadi izin Pak Kiai, Nah. tadi kan anak-anak bangsa berjudi seolah-olah mau main judi di Orang kasino. Indonesia main judi. Nah, padahal tadi saya dan Pak Agus sudah sepakat bahwa tidak ada WNI yang boleh main. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, WNA yang datang pun WNA yang punya duit, gitu kan. Dan ini terisolir. Nah, sekarang pertanyaannya, dampak sosial apa sih yang kira-kira Orang asing main. dirasakan oleh masyarakat kita? Oke. Itu satu. Yang kedua, kebetulan di daerah saya cukup lazim yang namanya tajen, yang namanya bola adil, namanya beberapa hal yang lainnya juga. Nah, ini pun ada sekarang, ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa penghasilan dari apa namanya ini perjudian ini, perjudian yang merupakan adat kita ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, malah nggak masuk ke penerimaan negara. Oke. Ya kan? Yang ingin saya dorong adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kawasan seperti di ITDC dulu itu. ITDC itu masyarakatnya itu nggak punya SDA Pak. Kita di Bali nggak punya SDA. Kita cuma mengandalkan pariwisata, nggak bisa bercocok tanam.
itu tanahnya tanah kapur di sana. Kalau ke Uluwatu sekarang tuh tanah kapur semua. Akhirnya pemerintah berinisiatif untuk bikin ITDC. Jadi untuk mendorong investasi kan. Ada hotel-hotel bintang 5 dan lain-lain. Dan itu terkontrol. G20 aja bisa dilaksanakan di sana. Ya. Oke. Ya kan? Kalau seandainya di daerah Bali yang lain, misalnya contoh di Buleleng Timur atau di Karangasem yang benar-benar sangat miskin, dibikin kawasan yang sama, lebih ketat, ada imigrasi dan lain-lain seperti bandara, emang bisa WNI yang tanpa istilahnya WNI bisa masuk kan enggak gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya adalah dampak untuk masyarakat Indonesianya apa? Oke. Dampak sosial yang lebih mahal Yang itu apa? dikhawatirkan maksudnya. Gitu oke. loh. Oke. Ya, terima Oke, kasih. Silakan, Pak pertama memang Indonesia buat rakyat Indonesia. Bukan Indonesia buat rakyat asing, bukan. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua apa dampaknya? Kita paham semua. Belum ada suatu tempat yang disiplin di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Cari. Ini tidak boleh untuk orang Indonesia. Pasti selalu ada pengecualian. Bocor-bocornya ada. Iya, bocor-bocornya pasti ada. Jadi saya tuh Mas Ajus belum yakin kalau aparat kita tuh bisa disiplin orang yang tidak berwenang masuk tidak boleh masuk. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah apa dampaknya Pak mamanya kepada masyarakat Indonesia. Saya senang bahwa kita udah sepakat bahwa perjudian sudah tidak boleh untuk rakyat Indonesia. Di situ Tepuk kita- tangan kalau ini semua kita sama Kita sepakat. bikin garisnya. Ya, ada garis ini. Kita udah gak lagi debat berkenaan dengan Iya. warga negara Indonesia. Ini Kita warga satu- negara asing aja nih. Negara asing Ini kan saja. murni kan yang disarankan dari rekan satu komisinya itu adalah PN penerimaan negara bukan pajak kan. Nah, sekarang saya bicara, kita berkenaan dengan keberkahan. Itu udah ada dalam konstitusi kita. Berkat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita kan ada nilai agama di sini. Sekarang kita berdebat berkenaan dengan apakah kita hanya berpikir yang penting dapat cuan atau kita berpikir tentang karakter bangsa kita. Bagaimana dengan Uni Emirat Arab yang Pak. tengah? Nah, yang tengah sekarang Uni Emirat Arab itu bukan dalil. Dia bukan dalil. Bolehlah dia namanya Arab, kan tidak semua Arab itu adalah Islam atau beragama bahkan. Kalau kita mengenal dalam Islam itu ada yang jahili, ada yang ateis juga. Betul. Jadi tidak bisa kita mengambil dalil karena suatu negara itu melakukan sama. Oke. Mau siapapun dia kalau kita berbuat salah ya tidak bisa diikuti. Ya, Karakter bangsa kita berbeda dengan mereka. Karakter bangsa itu ditegaskan tadi. Tadi kan Pak Kiai ngomong masalah bocor-bocornya. Ini belum ada daerah di Indonesia yang disiplin bocor-bocornya. Sekarang kalau kita bikin kasino, contoh nih. Ya. Bocor-bocornya itu kira-kira apa adik-adik di sini? Apa masyarakat kecil bocornya? Yang Orang-orang kita diperbolehkan main. masuk Orang-orang kita main. siapa? Yang berkuasa kah? Atau yang punya banyak uang kah yang bocor? Ini kan kita ngomong bocornya itu siapa yang bocor? Orang berkuasa, orang beruang, atau bagaimana? Ya orang berkuasa dan beruang misalnya. Ini kan misalnya masih perandaian. Itu kan perumpamaan. Betul. Tentu pasti bocor-bocornya bukan adik-adik mahasiswa yang di studio ini kan begitu. Oke. Tentu juga bukan toko kelontong yang bocor gitu loh. Iya kan? Nah, ini jadi kalau menurut saya dampak sosialnya ya pasti sangat-sangat terbatas karena dikontrolnya nggak cuman kalau saya ngomong WNI dan WNA pasti di sana ada imigrasi, belum lagi ada polisi, belum lagi ada kejaksaan, belum lagi ada TNI. Saya percaya dengan APH kita. Apalagi zaman sekarang tinggal upload udah viral kan Ya, gitu. itu. Ya, Terima sekarang kasih. gini Pak Eh, Mas. Mas Holid juga mau ikutan tuh. Mas Agus juga tadi udah ngasih. Ya, oke. ya. Satu-satu, boleh. Dua hal. Pertama, Dari tadi dua terus ya tadi. dua. Pertama, itu tidak bisa dijalankan ketika ada diskriminasi. Tapi sebelum saya menyatakan dua hal itu, berarti setuju legalisasi judol setuju dilarang ya? Judul Kak. Oke, berarti Oke. kita fokus kepada case yang Aju sampaikan Ya. bahwa hanya WNA saja yang masuk. Iya. Oke, WNI tidak boleh. Oke. Begitu ya? Ya. Ini oke, kita persempit kasusnya seperti itu. Oke. Kalau seperti itu, maka ada problematika hukum, sistem hukum di kita. Karena prinsip penegakan hukum, rule of law dan law of enforcement dari Indonesia itu adalah equality before the law. Semua setara di depan hukum, tidak bisa dilakukan diskriminatif. Oke. Kalau di Malaysia itu bisa karena ada dual system di sana. Kalau di Indonesia tidak bisa one system di situ. Tidak bisa melakukan diskriminatif One dalam system